Selamat pagi untuk kita semua, baik Bapak Ibu guru dan pegawai yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini kita akan memulai pendalaman APP yang kelima di tahun 2021. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran. Kami sapa anak didik kami yang berada di rumah. Silakan siapkan hati dan pikiran. Kita akan memulai pendalaman APP yang kelima ini. Kita awali dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu membuka. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas cinta yang selalu Engkau berikan dalam menemani perjalanan hidup kami. Kami mohon bimbinglah dan bukalah hati kami dalam pendalaman ini, supaya dapat menerima dan melaksanakannya sesuai dengan perintah-Mu. Di masa prapaskah ini ya Bapa, kembali kami merenungkan hidup kami. Semoga kami selalu mencintai siapa saja seperti Engkau yang mencintai semua manusia. Hadirlah dalam pertemuan kami ini, agar kami mampu memahami serta melaksanakannya dengan baik. Doa dan harapan kami ini kami sampaikan dengan perkataan Yesus Tuhan kami. Amin.
Bapak, Ibu, dan pegawai beserta anak didik kami yang berada di rumah maupun orang tua siswa-siswi kami yang terkasih. Di pagi hari ini kita akan mendalami pendalaman APP atau aksi puasa yang kelima, di mana 4 minggu yang lalu kita telah mendalami 4 subtema pendalaman APP, mulai dari aku senang belajar, bermain dan bekerja, aku senang bersahabat, aku senang menabung, aku suka kejujuran. Pada hari ini saudara, kita akan mendalami subtema yang terakhir dan yang kelima tentunya, yakni aku dicinta dan mencintai semua orang. Sekali lagi, aku dicinta dan mencintai semua orang. Anak-anak yang terkasih, Bapak, Ibu, guru dan pegawai, orang tua siswa-siswi kami yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita sambut firman Tuhan yang akan kita dalami dalam pendalaman ini, yakni tentang cinta. Kalau minggu yang lalu kita telah belajar aku suka kejujuran, ini berkesinambungan kembali tentang subtema kita yang terakhir ini, yakni aku dicinta dan mencintai semua orang. Kalau kita mengerti apa arti dari cinta, cinta adalah anugerah terbesar dari Allah. Cinta itu timbul dari hati nurani. Siapa yang memiliki hati nurani? Tentu kita manusia, ciptaan Allah. Hanya kita manusialah yang memiliki cinta yang tulus. Garis bawah ya, cinta yang tulus dan murni. Karena apa? Karena hanya manusialah ciptaan Allah yang diciptakan Tuhan memiliki akal dan budi. Memiliki akal dan budi. Maka manusialah yang mampu memberikan cinta yang tulus, cinta yang murni. Karena apa? Karena manusia adalah citra Allah yang mampu mencintai manusia, di mana Allah mampu mencintai manusia mulai dari awal manusia diciptakan hingga saat ini juga kita dicintai Allah. Meskipun terkadang manusia itu sering jatuh ke dalam dosa, meskipun kita sering jatuh ke dalam dosa, tapi Allah masih tetap mencintai kita, memberikan cintanya yang tulus dan murni kepada kita. Bahkan Allah mengutus putranya yang tunggal yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Itu anak-anak yang terkasih yang berada di rumah, pada pendalaman ini seperti yang ditegaskan oleh Rasul Yakobus, dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 1-9, kita tidak bisa mencintai sesama kita hanya karena dia baik atau karena dia pernah menolong. Artinya apa? Bahwa mencintai itu harus sama rata kepada semua manusia, sesama kita. Arti sesama adalah semua orang, tanpa pandang bulu, tanpa melihat dia latar belakangnya dari mana, dia agama apa, dia berasal dari mana, dia suku apa. Kita harus sanggup dan mampu memberikan cinta kepadanya. Itu dia, ya. Nah, baik. Anak-anak yang terkasih beserta Bapak, Ibu, guru dan pegawai SD Santo Antonius kami, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus 4 ayat 2-3. Sebelumnya mari kita bernyanyi terlebih dahulu supaya kita mendengarkan firman Tuhan.
firman Tuhan untuk kita renungkan di pertemuan kita kali ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus 4 ayat 2 sampai. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam segala hal, saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak didik kami yang terkasih berada di rumah, dan Bapak Ibu guru beserta satu pegawai SD Santo Aloysius. Seperti tadi dalam pembukaan, Pak Guru sudah mengatakan bahwa hanya manusialah yang memiliki cinta. Kita sudah tahu tadi apa arti cinta. Cinta adalah anugerah terbesar dari Allah. Nah, hari ini kita diajarkan agar mencintai dan dicintai. Pertama kita bahas dulu kata dicintai. Apa itu kata dicintai? Dicintai memiliki makna berarti kita dicintai oleh orang yang berada di luar diri kita. Dalam hal ini kita mau membahas tentang cinta yang diberikan oleh dua pribadi yang berada dari luar diri kita. Yang pertama adalah cinta Allah. Kita dicintai oleh Allah seperti Allah mencintai putranya yang tunggal, sehingga dia mengatakan bahwa kita menyebutkannya sebagai Bapa, kan begitu. Nah, dalam pembukaan yang Bapak sampaikan tadi, bahwa Allah memberikan cintanya kepada manusia, dan kita manusia patut mensyukuri hal itu. Kita pun dapat mewujudkan cinta Allah itu dalam hidup kita, sebagai seorang anak yang masih bersekolah, sebagai seorang bapak dan ibu guru, sebagai seorang pelayan di rumah Allah. Sikap mencintai dapat kita wujudkan atau dapat kita laksanakan seperti contohnya, kalau kamu seorang pelajar dapat mencintai sesamamu di rumah seperti saudara-saudaramu, misalnya membantu orang tua merapikan tempat tidur, menyapu rumah, melaksanakan tugas-tugas harian di rumah. Karena apa? Karena dengan sikap itu kamu menunjukkan bahwa kamu dicintai Allah dan mendengarkan perintah-perintah Allah, kan begitu. Nah, yang kedua, kalau tadi kita dicintai Allah, dan yang kedua itu adalah kita dicintai orang tua. Cinta Allah itu nyata di dalam cinta orang tua juga kepada kita sebagai anak-anak, sebagai anak-anak di rumah. Cinta orang tua itu adalah cinta yang tulus yang diberikan kepadamu, tampak dari pelayanan orang tua kepadamu, cinta kasih orang tua kepadamu, kepada kita semua. Contoh anak-anakku, pernahkah kamu berpikir jikalau kamu ketika kamu dalam keadaan sakit, pernahkah kamu berpikir bagaimana khawatirnya orang tua memikirkan kita ketika kita sedang sakit? Mungkin sebagai orang tua kita itu, kalau seandainya boleh dikatakan diberikan darah daripada orang tua kepadamu, kepada kita anak-anaknya, supaya kita sembuh, mungkin orang tua akan memberikannya. Kalau kita dalam penderitaan atau dalam sakit penyakit. Itu salah satu contoh cinta yang murni dan tulus dari orang tua kepada kita. Begitu juga kepada kita Bapak Ibu dan staf pegawai yang ada di Aloysius. Cinta
yang tulus dari kita mungkin sebagai orang tua kepada anak-anak kita maupun kepada anak didik kita, haruslah juga cinta yang bersih, yang murni, yang putih, dan yang tulus. Tak hanya kepada anak didik, tapi juga kepada sesama rekan guru, rekan pegawai, bahkan semua orang yang ada di sekitar kita. Begitu dia. Nah, anak-anak dulu yang berada di rumah, SD sampai lulus yang berada di rumah, mencintai itu tidak membiarkan orang yang dicintai menderita. Sekali lagi, Bapak lagi. Mencintai itu tidak membiarkan orang yang dicintai menderita. Paham arti menderita kan? Menderita itu boleh saja bersedih, sakit hati, apalagi ya, menangis, apalagi kesakitan, apalagi nak, contoh terpojok, menyendiri, itu penderitaan kan begitu. Nah, kalau kita adalah insan yang diciptakan Allah dengan memiliki akal dan budi pekerti, hati nurani, tentu kita memiliki cinta. Sebagai ciptaan Allah yang memiliki cinta, yang diajarkan juga harus mencintai sesama, seperti yang dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus tadi, dikatakan hendaklah kamu mencintai, memiliki hati yang selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Kita harus mampu mencintai orang yang kita cintai itu, sesama kita, dengan tanpa memberikannya penderitaan atau membiarkannya menderita. Seperti yang Bapak katakan tadi, penderitaan yang sudah Bapak sebutkan tadi. Artinya kalau kamu sebagai seorang pelajar, seorang anak, kalau kamu adalah yang memiliki cinta yang bersih, tentulah kamu tidak membiarkan saudaramu menangis karena tidak kebagian sesuatu hal. Contoh, tentulah kamu tidak membiarkan orang tuamu menangis karena kamu mendapatkan nilai yang jelek. Contoh, tentulah kamu tidak membiarkan ayah dan ibumu sepulang kerja sudah capek, sampai di rumah toh juga harus capek membersihkan rumah, menyapu rumah, apalagi membersihkan tempat tidurmu, menjadikan orang tua semakin capek dan letih lagi. Sudah capek bekerja, capek lagi di rumah. Jadi kalau kamu adalah seorang anak yang memiliki cinta, kamu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Demikian juga kepada kita orang tua, bila orang tua benar-benar memiliki, untuk orang tua dan juga pendidik di sekolah ini. Itulah kita tidak membiarkan anak kita menderita oleh karena umpamanya tidak mendapatkan pelayanan dari kita, pengajaran dari kita. Itulah kita tidak akan membiarkan saudara-saudari kita, rekan-rekan kerja kita menderita oleh karena hal-hal yang tidak enak yang berasal dari diri kita sendiri. Itu dia. Nah, anak yang terkasih, dalam dalam surat Rasul Yakobus yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 1 sampai 9 tadi, kita tidak bisa, ini dikatakannya, kita tidak bisa mencintai sesama kita hanya karena tidak baik ataupun karena dia pernah menolong kita. Artinya begini, mencintai itu tidak harus mengharapkan timbal balik kita harus dicintai, begitu. Karena jika kita sudah mencintai, maka tidak usah berpikir panjang, tidak usah ragu dan risau, maka dengan sendirinya orang tersebut akan mencintai kita. Begitu Pak Gutong ya. Jadi kalau saya mencintai Pak Gutong juga harus mencintai saya. Begitu juga kalau anak-anak berada di rumah,
Kalau kamu sudah mencintai orang tua pasti juga akan semakin senang kepadamu. Yang dulunya yang setiap harinya diberikan jajan 1.000 rupiah umpamanya, dengan cinta yang kamu berikan kepada orang tua, mungkin orang tua menambahinya menjadi 1.500 contoh. Atau kalau kamu semakin cinta kepada saudaramu itu pasti juga melihat kebaikan yang berasal dari dirinya, itu dia akan membalas kembali dengan kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya. Kira-kira seperti itu tujuannya. Mencintai sesama itu tanpa melihat pandang bulu, melihat asal, usul, latar belakang, suku, budaya, agama, dan lain-lainnya. Tanpa melihat itu, kita harus mampu mencintai sesama. Karena dengan sendirinya, tidak pun kita mengharapkan cinta dari sesama kita itu, cinta kasih dari Allah sudah kita terima dalam hidup kita. Kira-kira seperti itu pendalaman yang boleh Bapak berikan. Semoga dalam pendalaman APP tahun 2021 ini yang memiliki 5 subtema, kita semakin mencintai pekerjaan. Kalau kamu sebagai anak, kamu semakin cinta bermain, belajar, berbuat jujur, bersahabat, apalagi memiliki cinta di dalam cinta kasih Kristus. Itu dia. Kita semua sebagai orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus sebagai pengikut Kristus, kita wajib pasalnya memiliki 3 keutamaan Kristiani: iman, harapan, dan cinta kasih. Cinta kasih Kristus harus ada bersemayam dalam hati dan pikiran kita. Amin. Bapak, Ibu, dan anak didik kami yang terkasih, untuk itu marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Bagi gereja, ya Allah yang baik, bimbinglah para gembala gerejamu supaya mereka selalu dibimbing Roh Kudus mengembala kami iman. Kami mohon. Bapak, Ibu guru serta staf pegawai dan anak didik kami terkasih, mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa permohonan kita pribadi. Amin. Kami mohon kabulkanlah doa kami. Bapak, Ibu guru dan anak didik kami yang terkasih, mari kita satukan segala doa permohonan kita dengan mendoakan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, tetap dibesarkanlah kami di dalam sana. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mencintai kami. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepada-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Bapak, Ibu guru dan anak didik kami yang terkasih, dengan demikian ibadah pendalaman APP kita tahun 2021 telah berakhir. Syukur kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu.